Bapak Insinyur Lamhot Sinaga, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Dapil Sumatera Utara II. Saat ini beliau ada di Komisi 7 DPR RI, bermitra kerja dengan Kementerian ESDM, Perindustrian dan BPPT. Horas. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kalau ada Pak Junimat di sini agak deg-degan juga saya bicara ini, senior saya ini. Jadi hilang semua, jadi blank ini ya. Apa yang tadinya sudah saya tadi di mobil Pak Junimat udah mikir apa yang mau saya sampaikan ya di hadapan tokoh-tokoh Batak ini. Begitu lihat Pak Junimat agak sedikit, tapi saya akan coba maksimal lah. Baik, pertama puji Tuhan saya bisa hadir dan bersama-sama tokoh-tokoh pemuda Batak Bersatu pada malam hari ini. Walaupun ini bukan interaksi pertama saya dengan teman-teman di PBB. Kebetulan kalau saya ke Dapil selalu berinteraksi dengan teman-teman PBB. Terakhir saya ketemu dengan ketua dan fungsionaris PBB di Kabupaten Labuan Batu Selatan, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, sebelum saya ketemu Ketua Umum PBB Pak Siombing dan Sekjen Pak Panjaitan ya. Tapi kalau bertemu dengan seluruh PBB, katakanlah kalau saya dengar itu 26 provinsi ya, 26 provinsi baru ini pertama kali sehingga ini suatu kehormatan bagi saya untuk ketemu semua putra-putri terbaik orang Batak yang ada di 26 provinsi. Ya. Saya juga pernah ketemu waktu Desember atau Januari tahun lalu waktu kami melakukan Natal di Salatiga di Jawa Tengah. Saya juga langsung begitu mereka tahu saya datang, kebetulan saya waktu itu sebagai salah satu ketua panitia Natal dari partai kami di Salatiga, saya langsung disambut oleh teman-teman PBB dari Salatiga dan ikut makobasi acara itu pada saat itu. Saya tahu kenapa, karena memang ada solidaritas kita sesama orang Batak ya. Nah itu saya sangat appreciate dengan beberapa teman-teman PBB. Dan pada malam hari ini tentu ini akan membuat interaksi kita lebih baik lagi ke depan. Mungkin tidak hanya PBB di pusat maupun di provinsi yang lain, karena kebetulan kami ini seperti saya Pak Junimat sering ditugaskan untuk ke beberapa daerah. Sehingga memungkinkan di antara kita untuk berinteraksi lebih jauh lagi, membicarakan apa dan kontribusi kita terhadap Bonapasogit ataupun kampung halaman kita yang kita cintai secara bersama-sama. Baik, yang saya hormati Ketua Umum PBB Pak Siombing dan seluruh jajaran, ada Pak Sekjen, Bendahara Umum dan seluruh pengurus pusat Persatuan Batak Bersatu. Yang saya hormati, di sini saya lihat ada tokoh-tokoh senior. Tadi ada Pak Junimat, senior saya. Walaupun kami beda partai, tapi saya dengan Pak Junimat ini, apapun yang dia bilang saya selalu ikutin itu. Karena bagi saya dia seorang
Kami sama-sama juga mempersiapkan Natal DPR kemarin. Walaupun saya ketua panitianya, di kepanitiaan beliau ini koordinator acara. Dan bukan saya yang minta, dia yang menyodorkan. Harus saya lah yang mengatur acara ini. Mainkan ketua, saya bilang gitu. Ada Pak Edison Manurung, ya, KMDT. Ada Pak Milton Papahan, ya. Pak Milton ini juga sahabat lama, ya. Sekarang sebagai seorang tokoh di Pertamina. Jadi saya tadi terlambat itu gara-gara urusan Pak Milton sebenarnya. Ini sekarang lagi rame. Bagaimana ini? BBM kuotanya mau dinaikkan apa enggak ini? Jadi ini saya lagi rame dan saya pun nanti tidak boleh lama karena kami di Komisi 7 sekarang lagi agak serius. Ada dua persoalan, kita naikkan nggak ini BBM ini, atau kuotanya yang kita naikkan menggerogoti APBN. Nah ini buah semalakama nih, jadi itu yang tadi saya seharusnya ini tugasnya Pak Milton ini, cuman saya ditugaskan untuk membicarakan itu. Dan terutama rekan-rekan seluruh pengurus partai lagi, Persatuan Batak Bersatu dari seluruh provinsi dan seluruh fungsionaris yang ada pada malam hari ini. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, jadi waktu pertama kali PBB ini ada, ya, yang ada terpikir adalah saya kembali memori saya sebelum tahun 1928. Kalau kita ingat persis pada saat itu ada wong Java, wong Madura, wong Batavia, ada wong Batak gitu ya. Ada semangat-semangat yang muncul berdasarkan sukuisme pada saat itu. Tapi kemudian Budi Utomo mempersatukan dari semua elemen pemuda pada saat itu, baik Jawa, Batak, Madura, dan lain sebagainya, melalui waktu Kongres tahun 1928 lahirnya Budi Utomo. Ya, ada semangat persatuan. Tapi kita tahu persis bahwa latar belakang daripada semangat yang lahir pada saat itu adalah bahwa kita sedang mengalami politik divide et impera dari VOC pada saat itu. Ya, kita dipecah belah satu sama lain. Sebelum 1928, lahirlah Budi Utomo. 1928 kita dipersatukan kembali, ya, merekakan Nusantara melalui pergerakan anak-anak muda. Sampai kemudian lahir pergerakan anak muda sampai tahun 1945 sebelum prakemerdekaan, sampai pada akhirnya kita lihat di era demokrasi terbuka saat ini adalah menurut saya kembalinya masalah sukuisme lah, katakan seperti itu. Sorry, ini saya agak sedikit ini. Nah, kenapa demikian? Karena memang beda historinya antara 1928 dengan histori di era demokrasi terbuka ini, memang historinya berbeda. Saya ingin mengatakan kepada kita, jangan sampai karena kita dipecah belah kemudian kita muncul rasa sukuisme. Saya meyakini bahwa lahirnya PBB itu bukan karena rasa sukuisme yang berlebihan. Itu yang saya yakini secara pribadi. Ya. Tapi kemudian ada satu prakondisi yang ada kita hadapi tantangan di negara kita pada saat ini. Ada masalah marginalisasi. Kita sering mendengar kaum minoritas, kaum marginal. Saya juga pernah mengalami ini, teman-teman. Mengalami misalnya saya tinggal di suatu tempat, ketika saya melakukan sebuah proses peribadatan, rumah dilempari, ya, dan harus dibubarkan dan lain sebagainya,
Kemudian inilah yang membentuk kita dalam sebuah rasa solidaritas. Dan saya waktu itu didatangin oleh yang mempunyai latar belakang sama dengan saya. Kita harus kompak. Ada kepedulian kita untuk sesama kita. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa hal itulah yang saya yakini melatar belakangi bahwa PBB lahir. Kalau nggak salah, tagline-nya PBB ini kan solidaritas, gotong royong, apalagi ya? Oh, ini ada Alexis rupanya. Saya nggak tahu tadi ada Alexis di sini. Amarnya dia lakukan kali. Udah ya. Oh, saya lagu. Berarti nanti dengan saya 2 lagu. Nah, itulah mungkin perbedaan latar belakang munculnya antara 1928 dengan munculnya gerakan-gerakan sekarang ini. Saya kira juga tidak hanya PBB. Saudara-saudara kita juga ada Forum Betawi Rempuk. Ya. Jadi kan itu akan semakin muncul dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu, sesuai kebutuhan. Nah, kita lahir tentunya adalah solidaritas kita terbentuk karena memang kita ada proses diskriminalisasi dan marginalisasi terhadap kita. Itu yang saya pelajari. Itu yang pertama yang saya dengar, yang saya yakini ketika pertama kali PBB itu lahir. Adanya sebuah tuntutan terhadap solidaritas terhadap kita-kita yang pada saat ini adalah orang-orang minoritas. Sehingga solidaritas itu menjadi satu kebutuhan bersama di antara kita. Saya nggak tahu nanti teman-teman bisa koreksi saya, salah apa enggak gitu. Itu menurut kacamata saya. Itu yang pertama dari sisi histori. Kedua, kita tahu juga dulu sebelum prakemerdekaan, banyak putra-putri orang Batak. Ya. Yang sampai saat ini nama-nama daripada mereka adalah menjadi seorang tokoh-tokoh legendaris di negara kita. Ada TB Simatupang, Melanton Siregar, ya, khususnya dari tentara, karena pada saat itu memang prakemerdekaan itu membutuhkan jiwa patriotis yang pada saat itu banyak tentara-tentara yang lahir dari putra-putri terbaik orang Batak pada saat itu. Nah, kalau kita lihat perjalanan sejarahnya juga sekarang ini masih banyak juga tokoh dan putra-putri orang Batak yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara ini. Artinya di setiap zaman, ya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, terus Orde Reformasi, rasanya bangsa ini tidak pernah orang Batak itu absen dalam rangka membangun bangsa ini. Setuju nggak semua? Hampir semua. Ya. Di zaman Bung Karno, kita juga tahu bahwa banyak orang Batak yang putra-putri orang Batak yang menghiasi perjalanan Bung Karno. Di zaman Pak Harto juga sama di Orde Baru. Sampai di hari ini. Hari ini mungkin kita bisa lihat misalnya contohnya kalau di pemerintahan ada Pak Luhut misalnya. Ya. Di legislatif banyak sekali. Saya ingin mengatakan kepada kita semua. Saya mencatat betul, ya, dari 575 anggota DPR RI pada saat ini, kami itu berjumlah yang putra-putri orang Batak, baik dari Toba, Simalungun, Karo, ya, jumlahnya 32 orang. Ada 32 orang. Lebih besar dari, kalau P3 itu fraksinya 19 orang. Kalau ada fraksi PBB di DPR itu, mungkin jumlahnya 32 orang, udah bisa membentuk Pak Jodimat. 32 orang, bayangkan. Yang P3 aja nggak sampai segitu besar. Ya. Nah, artinya apa? Baik di pemerintahan, di eksekutif, dan juga di legislatif, putra-putri terbaik orang Batak itu memang selalu
tampil dan berkontribusi untuk memberikan yang terbaik terhadap bangsa dan negara ini. Pertanyaannya kemudian adalah, dengan tampilnya putra-putri terbaik orang Batak tersebut, mulai dari Orde Lama, sebelum pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi, sebanding nggak sih dengan pembangunan kampung halaman kita? Kan itu yang mau kita tanyakan. Sebanding nggak? Gitu. Linear nggak antara adanya keberadaan halak kita? Ya. Itu yang tadi saya katakan, itu baru di legislatif, eksekutif, mungkin di yudikatif juga banyak sekali. Banyak juga lah, jaksa dan lain sebagainya. Ya. Belum di multinasional company, perusahaan, di BUMN contohnya misalnya. Ya, seperti Pak Milton ini, komisaris loh ini, di anak perusahaan Pertamina. Banyak orang seperti Pak Milton ini, banyak yang berhasil. Tokoh-tokoh orang Batak di multinasional company. Ya. Nah, lagi-lagi pertanyaan saya seperti yang saya katakan tadi, dengan munculnya orang-orang itu, ya, orang-orang halak kita, ya, baik dari Toba, Simalungun, Karo, sebanding enggak dengan pembangunan kampung halaman kita? Ikan itu yang menjadi pertanyaan, dan saya yakin bahwa itulah kita berkumpul pada malam hari ini di tempat ini. Kurang lebih seperti itu. Waktu saya ketemu sama Ketua Umum, sama Pak Sekjen ini, itu diskusi kami. Ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kepada PBB ke depan. Kalau kita meyakini bahwa banyaknya tokoh-tokoh orang Batak tersebut tidak linear terhadap pembangunan kampung halaman kita, maka itu yang saya dorong melalui PBB. Bagaimana ke depan caranya bahwa banyaknya orang Batak tersebut linear dengan pembangunan di kampung halaman kita. Itulah tujuan kita. Dan saya ingin menitipkan itu melalui PBB. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus berpikir kalau orang Batak memikirkan bangsa dan negara ini, itu sudah bukan rahasia umum. Sudah sangat tepat. Justru yang kita tanyakan adalah orang-orang Batak yang berhasil itu sudahkah membangun kampung halamannya? Itulah yang menjadi tugas PBB ke depan untuk mendorong itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kebetulan ini hadir berapa provinsi nih Pak Sekjen? 24. Nah, 24 provinsi, mungkin di masing-masing provinsi juga kan pasti ada putra-putri orang Batak yang berhasil di provinsi tersebut. Nah, kalau istilah provinsi itu apa namanya? DPW itu apa? DPD. Tugas DPD daripada PBB di provinsi tersebut adalah mendorong orang-orang Batak supaya ikut berkontribusi membangun kampung halaman. Itu tujuannya yang tadi dijelaskan oleh Pak Jenderal tadi waktu sebelum saya tiba di tempat ini. Itu poinnya. Nah, kalau itu bisa kita dorong, saya yakin tidak akan sulit kita membangun kampung halaman kita itu. Nggak sulit kok. Ya. Dalam pemerintahan Jokowi, ini masuk periode kedua. Dulu kita tidak ada merencanakan bagaimana sih pembangunan Danau Toba itu. Ya. Kalau kita lihat dari pembangunan kawasan Pantai Barat itu adalah daerah-daerah kita lah, daerah kampung halaman kita. Sangat tertinggal. Ya. Padahal dulu zaman Belanda, Bandara Sibisa itu sudah ada. Ya. Bandara Silangit sudah ada. Tapi kenapa kok jadi setelah pemerintahan Jokowi itu baru bandara itu menjadi ada bandara internasional? Kenapa pada saat pemerintahan Jokowi, kenapa Danau Toba menjadi destinasi dan super prioritas? Ya. Kalau mungkin itu terjadi pada 20 tahun yang lalu, saya yakin orang-orang Batak yang tinggal di kampung halaman sana sudah menjadi orang-orang yang makmur secara
ekonomi, paling tidak kesejahteraannya lah. Nah, padahal sebenarnya, tapi itulah hebatnya kita orang Batak. Dengan kondisi sulit seperti itu pun, ya, daerah kita yang sangat tertinggal banyak melahirkan putra-putri orang Batak yang top, yang berhasil. Apalagi kalau daerah itu menjadi daerah yang maju, maka saya tidak bisa membayangkan lagi bagaimana banyaknya orang Batak yang dilahirkan dari kampung halaman kita. Ya, tantangannya sangat banyak, teman-teman. Ya, pertama soal urbanisasi, kita tahu percis. Ahola tama SMA bana ngalau marsikola tu Medan, kuliah ke Medan, kuliah ke Bandung, kuliah ke Jogja. Setelah tamat kuliah, ya tidak akan mungkin pulang, karena bagi kita begitu tamat kuliah, suatu hal yang memalukan kalau kita kembali ke kampung halaman. Nah, ini juga menjadi tugas PBB besok. Ya, stigma ini harus kita perbaiki ke depan. Jangan merasa bahwa orang yang sudah lulus kuliah di Jogja, di Bandung, di Medan misalnya, balik ke kampung halaman, stigma ini harus kita hilangkan. Ya. Akhirnya apa? Begitu semua orang-orang yang berkualitas secara pendidikan, sekolah, tidak mau kembali, maka yang tinggal di kampung halaman kita itu adalah orang-orang yang boleh dibilang ya sangat sulit kita harapkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam sisi pembangunan ataupun dalam sisi ekonomi, ya. Karena semua orang-orang putra-putri Batak yang terbaik itu sudah ada di luar kampung halaman kita. Yang tinggal adalah hanya bapak-bapak kita, nemburu kita, opung kita. Ya. Nah, ini juga tantangan bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Potensi daerah kita itu sebenarnya tidak ada yang menandingi di Republik ini. Sangat luar biasa. Potensi sangat ada. Coba sebut apa? Pertanian. Daerah kita itu lebih. Saya pernah ditugaskan di Komisi 6, sebelum sekarang di Komisi 7. Coba bayangkan, masa sih bawang putih kita impor 95%? Hanya 5% yang ditanami di Republik Indonesia ini. 95% adalah kita impor. Ya. Padahal dulu kita sering mendengar yang namanya bawang itu adalah adanya di Samosir, adanya di Toba, sampai ada lagunya apa itu ya, Hasang Dohok Bawang, apa lagunya nanti Alexis yang melakukan. Tapi justru sekarang ini bawang kita ekspor, padahal di kampung halaman kita sana bisa kok itu satu komoditas, ya. Lalu kemudian yang kedua, jagung. Sebelum September 2021 pemerintahan Jokowi stop impor jagung, ya tidak ada petani jagung kita. Tapi setelah kemudian stop impor jagung, maka komoditas jagung marak di kampung halaman kita. Yang tadinya cuma 5.000 hektar di Toba dan di Humbang, sekarang rata-rata per kabupaten itu sudah 25.000 hektar, Pak Milton, yang menanam jagung. Ya. Semua komoditas unggulan itu ada di tempat kita, ada di kampung halaman kita. Kita juga dulu pernah mendengar kopi Sigara Rutang. Kalau pernah dengar kopi Ateng katanya. Kopi Ateng. Tahu nggak kopi Ateng itu apa? Kopi Ateng itu adalah kopi Aceh Tenggara, disingkat jadi Ateng. Itu asalnya adalah dari kopi Lintong. Yang sekarang kopi Lintong sudah 70% mendominasi di pasar Jepang dan pasar Eropa. Ya. Karena dari kampung halaman kami ini, termasuk kampung halamannya Pak Ketua Umum ini, Ketua Umum PBB ini, rata-rata 4 tronton tiap malam itu berangkat kopinya, ekspor. Jadi banyak komoditas. Itu maksud saya potensi. Potensi yang sangat besar. Itu pertanian. Lalu pariwisata. Pariwisata saya nggak usah jabarkan lah. Kita udah tahu semua lah bagaimana Danau Toba hebatnya. Ya.
dari sisi pariwisata. Sumber daya manusia unggul kok. Sumber daya manusianya unggul. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jenderal tadi bagaimana kita dengan segala macam yang ada, kemampuan dan potensi yang ada di daerah kita. Sektor apa lagi? Tapi kalau kita lihat infrastruktur tidak mendukung dan tidak memadai sama sekali. Nah makanya tahun kemarin saya mendorong waktu awal-awal COVID, saya bilang, ya ketika ada PEN pemulihan ekonomi nasional, saya di parlemen saya lalu dorong harus ada pemulihan ekonomi nasional melalui recovery ekonomi melalui pertanian. Maka lahirlah yang namanya food estate di kampung halaman kita. Direspon oleh pemerintah dan kemudian pemerintah mencanangkan food estate yang pertama itu adalah hanya ada 2 di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara. Melihat potensi yang ada. Sekarang Pak Luhut juga lagi mengembangkan industri herbal di kampung halaman kita. Ini sangat luar biasa. Nah artinya apa? Artinya potensi di daerah kita itu, di daerah kampung halaman kita itu sangat-sangat luar biasa. Manusianya sudah unggul, daerahnya juga memang mempunyai potensi yang luar biasa. Artinya bahwa daerah dan kampung halaman kita itu adalah surga sebenarnya. Ya, sampai ada dulu candaan daripada teman-teman, ya. Kalau dulu misionaris itu datang ke Papua, didoakan Tuhan jadikanlah Papua tanah Papua katanya. Jadi tanahnya yang diberkati. Maka di sana yang ada Freeport, Mas dan lain sebagainya. Begitu no mention datang ke tanah Batak, yang didoakan adalah Tuhan jadikanlah orang-orang Batak, jadilah unggul semua orang-orang Batak. Ya, sampai ada pameo seperti itu. Nah itu yang saya lihat kepada teman-teman kita semua, khususnya yang tergabung di dalam PBB ini, inilah yang ke depan yang sangat relevan untuk kita dorong. Ya. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian kepada kita. Dalam beberapa perjalanan saya, kalau saya reses ke Dapil, kebetulan saya itu, kenapa saya rajin reses ke Dapil? Karena saya lihat Pak Junimat setiap ini selalu turun ke Dapil. Ya, saya pun nggak mau kalah juga. Malu saya, oh Pak Junimat aja yang senior turun tiap hari, masa awal nggak turun kan gitu. Jadi yang saya lihat apa? Ya, jadi ketika dulu awal-awal COVID saya mendorong satu komoditas baru yaitu jagung. Jagung ini sekarang menjadi penghasilan yang sangat menarik buat masyarakat kita. Ya, tidak hanya di Dapil kami, juga di Dairi, di Karo, di Papak Barat, khususnya kawasan Danau Toba yang 7 kabupaten itu, termasuk juga Simalungun. Ya, dan saya lihat ini sudah menjadi komoditas yang bisa menambah kesejahteraan masyarakat Batak Tapanuli, khususnya di 7 kabupaten yang kawasan Danau Toba. Ya. Nah, waktu itu kami mencoba bagaimana supaya bibit benih daripada jagung Pionir 32 yang ini yang kebetulan pas di sana. Kita coba karena pabrikan bibitnya itu adanya di Malang, di Jawa Timur, kita dorong dan dikembangkan dan berhasil. Lalu kemudian kita juga coba bagikan beberapa mesin pemipil jagung, termasuk di kampungnya Pak Edison Manurung ini, kita udah bagikan 100 lebih mesin pemipil jagung. Kenapa? Karena dulu jagung itu, karena jagung itu dulu, ya, pemipilnya itu pakai tangan. Jadi digajilah 2 orang dengan gaji 75.000 perak per hari, ya, dapatnya kurang lebih sekitar 6 hari itu cuma 300 kilo. Nah sekarang dengan ada mesin pemipil jagung dengan kapasitas 2 ton per jam, maka sekarang para petani jagung kita sudah tidak perlu lagi capek untuk memipil jagung. Ya. Kita berikan semua, baik di Toba, di Samosir, di Humbangan Sundutan, di Tapanuli Utara, ya.
Ya kalau ke dairi awak bagi nanti ditegur sama Pak Junimat kan gitu. Jadi jadi sempat saya ke dairi langsung ditelepon Pak Junimat, enaning Pak Bidadari bilulai katanya gitu. Jadi ya kebetulan di 4 kabupaten ini yang bagian dari dapil kami sebenarnya 19 kabupaten, tapi yang bisa tumbuh dengan baik jagung ini di 4 kabupaten ini kami konsentrasikan. Kita bagilah ini semua mesin pemipil jagung, sekarang bergairah. Bergairah. Bayangkan 1 hektar itu bisa dapat 8 ton. Ya. Harga jagung dulu sebelum stop impor oleh pemerintah, itu harganya cuman paling tinggi 2.500 Pak Milton. Sekarang ini harga rata-rata itu di atas 4.000. Kemarin saya cek terakhir itu paling turun di angka 3.800. Sementara ongkos produksi yang kita hitung itu per kilonya adalah cuma 1.500. Jadi dengan dijual 3.500 itu sudah untung petaninya, ya. Apalagi dengan adanya mesin pemipil jagung. Nah ini kita genjot. Kita genjot terus, satu komoditas aja saya seriusin, satu komoditas ini kita seriusin membantu para petani kita, hanya komoditas jagung, itu sudah sangat membantu mereka, sangat-sangat membantu mereka. Ya, bagaimana lahan pertanian dibuka bukan lagi mencangkul, tapi sudah dengan alat-alat Alsintan, ya, hadir di sana kita berikan. Yang terjadi apa sekarang ini? Yang terjadi bibit jagungnya yang langka. Karena semua orang sudah menanam jagung. Bisa dicek. Sampai minggu lalu saya masih cek ke pabrikan ke Malang. Mereka masih bilang, Pak Lamhot sorry, karena semua sekarang orang Sumatera Utara menanam jagung, khususnya di kawasan Danau Toba, maka pembibitan kami agak sedikit terhambat. Jadi agak langka jagung. Nah maksud saya adalah kalau kemudian kita semua bersama-sama bergotong royong sesuai dengan tagline-nya PBB tadi, bergotong royong memberikan dorongan terhadap berbagai komoditas yang ada, tidak hanya jagung tentunya, ya. Kalau kopi nggak usah kita dorong lah, karena semua kopi juga existingnya udah bagus kok, ya. Dan saya yakin masih banyak komoditas lain yang bisa kita dorong di sana, ya. Nah kalau semua kita bergerak secara gotong royong mendorong semua komoditas ini, maka yakin dan percayalah pertanian di sana akan maju dan pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan yang sangat baik terhadap para petani kita. Itu intinya. Nah kalau tadi saya katakan bagaimana supaya linear daripada orang-orang yang Batak yang berhasil di perantauan ini dengan mendorong semua komoditas ini, maka pertanian maju, ya, pariwisata maju, dan infrastruktur saya kira juga pemerintah sudah mulai serius untuk membangun ke arah sana, ya. Nanti tahun 2024 kita sudah bisa menikmati jalan tol sampai ke Sibisa, terus sampai ke Sibolga, sudah bisa kita nikmati jalan tol nanti di sana, infrastrukturnya. Dan juga jalan tani usaha sekarang pemerintah juga lagi banyak buka di daerah kita, ya. Bagaimana supaya pertanian ini maju. Nah ini maksud saya yang harus kita dorong secara betul-betul. Kita seriusin ini. Tidak hanya slogan-slogan saja, tapi real kita dorong bagaimana supaya, karena kita tidak boleh lari dari pertanian, karena memang hanya itulah kompetensi masyarakat kita di sana. Pertanian itulah yang menjadi kompetensi mereka. Hanya itulah yang membuat mereka hidup. Dan saya yakin kita pun yang ada di sini, ya, putra-putri orang Batak yang berhasil itu mereka berhasil karena pertanian. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya atau kita harus dorong pertanian ini supaya menghadirkan kesejahteraan secara ekonomi terhadap masyarakat di kampung halaman kita. Itu intinya, itu esensinya. Nah, kalau itu bisa kita dorong, saya yakin tidak akan lama kampung halaman kita itu akan menjadi bukan lagi sebagai daerah tertinggal. Itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, ya, itu poinnya. Nah, dan saya yakin PBB juga akan bisa hadir untuk berkontribusi terhadap
bagaimana kita mendorong yang tadi saya katakan itu. Yang paling utama adalah ibaratnya beginilah, PBB ini gimana jadi tukang kompor aja. Tukang kompor terhadap orang-orang yang berhasil. Ketika kalian melihat di provinsi itu ada orang Batak berhasil, perhatikan dong kampungmu. Jangan kau hanya sibuk dengan dirimu sendiri. Itu aja tugas daripada PBB, ya, supaya punya perhatian terhadap kampung halaman kita. Perhatian itu tidak harus begini, karena yang kita lihat sekarang ini kan yang banyak di sana itu adalah makam, kuburan yang mewah-mewah, ya. Nah ini juga harus kita rubah ini. Begitu meninggal dibawa ke kampung halaman, dibikin semen yang bagus, ini juga harus kita rubah ini. Ya nggak salah sih tradisi seperti itu, tapi jangan dong hanya bangun kuburan bisa gitu loh, ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tidak. Tapi jangan hanya di situ dong. Harus lebih ke yang lebih positif yang lain yang bisa kita berikan terhadap masyarakat kita di sana. Baru kita bisa bangun. Nah, kalau kemudian itu bisa kita lakukan, yakin dan percayalah, PBB ini akan menjadi sebuah organisasi yang disegani, yang secara real dan nyata berkontribusi terhadap orang-orang Batak sesuai dengan namanya Pemuda Batak Bersatu. Itu yang saya ingin dorong melalui kita semua, ya. Jadi kalau perlu, kalau acara kita hari ini apa namanya ya, bukan rakernas ini, Pak Ketua, Pak Sekjen, apa namanya ini? Pertemuan tokoh, nggak ada ya, seperti rakernas PBB atau apa gitu, nggak ada. Ya kalau ada kita bikin sekali di Danau Toba sana, kenapa rupanya gitu? Iya, kan? Jadi jangan PBB yang di Kalimantan datang ke Jakarta, ke Kartika Chandra, datang dong ke hotel yang di kampung halaman sana, ya. Kita bikin acara PBB di sana sekali, Pak Junimat siap mendukung itu, yakin saya. Kalau saya hanya ngompori Pak Junimat aja. Nah itu, jadi kalau kita bikin begitu, ya akan menjadi menghasilkan sesuatu yang jelas dan konkret, ya. Nah saya juga mungkin teman-teman menyoroti banyak korporasi di kampung halaman kita sana yang memang sangat tidak punya kepedulian langsung. Waktu saya dipindah dari Komisi 6, Komisi 7, pindah ke Komisi 7, yang pertama saya lakukan apa? Saya langsung datangin Inalum. Saya bilang, Inalum, kalian tahu nggak? Jantung kalian adalah Danau Toba. Apakah kalian pernah melakukan konservasi di Danau Toba? Nggak ada. Tapi kemudian sekarang puji Tuhan sudah dijalankan oleh Inalum. Kebetulan Pak Komutnya seorang jenderal dan dia dorong konservasi Danau Toba, ya. Beberapa korporasi besar saya dorong untuk melakukan perbaikan dan juga peningkatan bagaimana kampung halaman kita itu hadir menjadi lebih baik. Itu hadirnya sebuah negara. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di malam yang baik di acara pertemuan kita pada hari ini. Kalau di kesempatan yang lain ada forum pertemuan tokoh-tokoh orang Batak yang lebih besar lagi, saya secara pribadi akan mendukung secara kegiatan terhadap PBB. Dan izinkan juga saya sebelum mengakhiri, saya apresiasi luar biasa terhadap PBB, ya, appreciate dan hormat saya kepada waktu saya didatangin oleh Ketum PBB dan Sekjen. Kemarin saya bilang, saya pernah datang ke satu keluarga yang berduka. Ini saya buka dulu lah di forum ini. Waktu sebelum saya datang, saya berpikir, karena saya tahu daerah ini daerah yang ya sangat ekstrim lah. Sampai saya tanya istri saya, Ibu donong isi martamiang, saya bilang gitu. Ya, saya takut dilemparin. Ya.
Tapi karena saya sangat dekat dengan yang berduka ini, ya saya datang walaupun ada rasa was-was gitu. Tapi saya begitu datang, nyampe di sana, saya lihat, wah, udah rame, pakai baju merah. Nah, waktu itu PBB belum sebesar yang sekarang, belum setenar yang sekarang. Saya belum ini. Saya pikir PDIP. Kan? Setahu saya, namo dingodang PDIP on, bilang gitu. Ya. Jadi ternyata ya yang hadir adalah PBB, Pak Junimat gitu kan. Semua sudah diamankan, sterilkan. Mulai dari parkir sampai kami makamkan jenazah ini, diantar sampai ke pemakaman terakhir, semua lancar, tidak ada gangguan. Padahal daerah ini adalah daerah yang sangat ya sangat ekstrim lah bahasanya gitu. Nah, itu contoh-contoh kecil yang mungkin kehadiran PBB itu sangat dibutuhkan oleh kita-kita yang apakah jak kamu bebas seruam nang ibu tuh kamu. Ya. Jadi oleh karena itu kehadiran PBB di tengah-tengah halak kita sangat bermanfaat. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Ya. Terakhir saya nonton YouTube kemarin di Bekasi dengan masalah Joshua, itu saya lihat rame. Kalau itu enggak, saya lihat merah, saya udah tahu itu PBB, bukan PDIP lagi, saya bilang gitu. Rame. Ada rasa solidaritas. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya banyak juga komunitas dengan teman-teman yang non Batak. Mereka bilang ke saya, wah hebat juga kalian itu orang Batak itu. Berkumpul di tanah lapang. Jadi yang mereka bilang yang berkumpul di sana itu bukan PBB, yang berkumpul di sana itu adalah orang Batak. Ya, itu persepsi di mereka gitu. Ada rasa solidaritas. Ya, ketika satu orang saudara kita berduka, kita ikut berduka. Ketika saudara kita ada yang dizolimi, kita semua bergerak. Itulah appreciate saya terhadap PBB. Ya. Nah, untuk itu khususnya yang 24 provinsi yang hadir pada malam hari ini, saya ingin menitipkan bahwa jadikanlah PBB ini sebagai organisasi yang memang dibutuhkan oleh halak kita sesuai kebutuhannya. Mau lihat ya? Horas maju jua Tulang berkenan ada di atas panggung menerima plakat dari panitia. Silakan panitia. Demikian tadi pemaparan dari Insinyur Lamhot Sinaga. Mari silakan Dek, silakan. Izin Tulang kalau boleh jangan pulang dulu, Tulang belum makan malam. Ya Tulang, terima kasih Tulang. Musik. Silakan Tulang.